Shalom, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Lahoroi Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari melalui Renungan Harian Gereja Toraja, edisi Minggu 14 Juli 2024, dengan tema Tantangan dan Peluang Bersama Allah. Semoga kita semua berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, atas segala kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam setiap langkah kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Terangi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah hati dan pikiran kami dapat memahami dan mengerti akan makna firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan membaca Alkitab dari Mazmur pasal 68, ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-36, dengan Lembaga Alkitab memberi judul Perarakan Kemenangan Allah. Orang melihat perarakan-Mu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benyamin yang bungsu yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong. Pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami demi bait-Mu di Yerusalem. Raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di teberau. Kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa, injaklah mereka yang mengejar perak. Serakkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah Ia memperdengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah. Kemegahannya ada di atas Israel. Kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umat-Nya. Terpujilah Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, pembacaan kita dari Mazmur 68 ayat 25 hingga 36 yang diberi tema yaitu tantangan dan peluang bersama Allah. Sisola puang untingayo agan sialalan maluangan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur ini bernuansa triumfalistik yang berarti gelora kemenangan. Allah digambarkan sebagai raja yang kembali dari peperangan dan disambut meriah oleh umat-Nya. Dalam perasaan terkungkung dan resah, Daud melihat bahwa kehadiran Allah sebagai Raja adalah sumber pertolongan dan kekuatan. Seperti pembacaan kita di dalam ayatnya yang ke-36. Jika demikian, lantas bagaimana hubungannya dengan kehidupan sehari-hari kita? Hidup ini adalah perjuangan. Selalu ada tantangan yang menjadi arena perang kita. Kuatnya hasrat duniawi membujuk kita berkubang di dalamnya. Tantangan sosial ekonomi pun menjadi tantangan kita
untuk tetap beriman dan berpengharapan teguh kepada Tuhan. Jika pada masa lalu pemazmur diperhadapkan dengan musuh yang mengangkat pedang, maka musuh kita pada masa kini lebih beragam. Maksudnya musuh kita tidak lagi pada pedang, akan tetapi berupa gaya hidup, suap menyuap di berbagai kepentingan, persoalan-persoalan keluarga, kenakalan-kenakalan remaja, narkotika, perjudian, perzinahan, dan lain-lain. Semua tantangan ini rentan membuat kita terjerumus untuk tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidup keseharian kita. Lantas bagaimana teks ini menjadi pengingat bagi kita? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Allah sungguh dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Dialah Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah, sebagaimana pembacaan kita di ayatnya yang ke-36. Demikianlah kesaksian sekaligus doa pemazmur. Dua ayat terakhir senantiasa dikutip oleh umat Tuhan pada masa lalu ketika hendak memulai aktivitas di tiap pagi. Dari hal tersebut, kita diingatkan bahwa segala peluang dan tantangan dapat kita jalani dengan baik jika pengharapan kita diletakkan kepada Allah yang berkuasa. Amin. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu Bapa atas waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu melalui renungan harian Gereja Toraja pada hari ini edisi 14 Juli 2024. Biarlah firman-Mu yang telah kami baca dan dengarkan dapat kami pahami dan mengerti apa makna firman-Mu, bahkan dapat kami wujud nyatakan dalam setiap langkah kehidupan anugerah-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa buat segenap anggota jemaat-Mu. Tuhan kiranya hadir dalam setiap langkah kehidupan mereka yang dalam pergumulan oleh karena berbagai hal. Tuhan kiranya menguatkan dan memberikan mereka jalan keluar dari setiap pergumulan yang mereka hadapi. Yang dalam kelemahan oleh karena sakit penyakit, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah, Tuhan kiranya hadir sebagai dokter yang tiada kelihatan. Berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga lewat semua itu mereka boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Bapa di sorga, berkati segenap anggota jemaat-Mu dalam segala tugas dan pekerjaan yang Tuhan sudah berikan, sehingga dari dalamnya senantiasa timbul hormat dan kemuliaan nama-Mu. Inilah doa ungkapan syukur dan permohonan kami, yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.